Saya dipercaya sebagai kepala perawat, tapi juga mewakili juga untuk jadi kepala panti, khususnya mungkin kalau bahasa ininya kepala pelayanan rehabilitasi yang khususnya untuk menangani bidang pembinaan, perawatan, dan pelayanan. Sejak kapan Pak Sultan di sini? Saya dari 94 ya. Dari 94 saya udah mulai aktif. Untuk lebih jauhnya saya ya mungkin dari tahun ke tahun memang pada intinya saya hanya belajar secara otodidak. Saya belajar dari pengalaman, dan saya lebih penting lagi saya belajar dari faktor kenyataan yang ada yang saya alami di yayasan ini. Hanya untuk kalau faktor untuk secara akademisi memang saya nggak pernah belajar. Latar belakang akademisi nggak ada? Latar belakang akademisi hanya saya dididik oleh pemerintah Kota Bekasi dan dididik di Balai Pelatihan Pekerja Sosial, dan juga sering gua mengikuti beberapa seminar tentang sakit jiwa, di antara lain dari FKUI itu di Departemen Psikiatri juga pernah ikut, dan juga di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kejiwaan atau sakit jiwa mungkin seperti itu. Di antara lain saya juga belajar juga tentang bagaimana penanganan kesejahteraan sosial, dan intinya ya alhamdulillah sampai sekarang saya sudah hampir mendapatkan 5 sertifikat dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ceritanya bagaimana Bapak bisa terlibat dari Yayasan Galuh ini? Kenal dengan Pak Gendu atau gimana? Memang saya tuh dari dulu ya, saya tuh bukan keluarga Pak Gendu, saya hanya bekerja di sini. Saya dulunya itu pernah zaman cerita dulunya itu bapak saya itu mitra kerja beliau Pak Gendu, dan saya dari zaman kecil, dan itu bisa dibilang dari dalam kandungan sudah kenal Pak Gendu, sudah tahu Pak Gendu. Tapi saya waktu itu belum aktif. Aktifnya saya waktu saya pulang dari Sumatera Selatan, bekerja dari Bengkulu. Pulang dari Bengkulu, Pak Gendu memanggil saya untuk membantu kegiatan yang ada di yayasan. Memang waktu itu saya agak takut karena kok saya suruh ngadepin orang sakit jiwa ya. Saya ngeri, tapi saya coba belajar, walaupun dalam setahun 2 tahun saya harus menghadapi hal-hal yang buruk ya. Saya harus dipukul, dibanting, siram kotoran, dimaki-maki, diludahin, macam-macam, ya itu saya juga harus terima. Ya karena saya belajar dari apa yang diajarkan oleh beliau. Lama-kelamaan beliau memberikan saran dan memberikan cara tekniknya. Tetap aja saya belum bisa, sampai akhirnya saya juga harus kena pukul lagi sampai babak belur muka saya, sampai berapa pernah luka. Sampai akhirnya saya juga diberikan ilmu sama beliau, bukan ilmu kanuragan, tapi ilmu bagaimana menangani orang seperti ini. Tapi beliau hanya berikan teka-teki ya. Sejauh ini apa yang saya harus kerjakan, beliau pernah bilang sama saya. Saya pernah tanya sama Pak Gendu, karena saya manggilnya ke sana engkong ya gitu ya. Engkong kenapa sih kalau saya dipukul orang sakit jiwa kok engkong seneng, kok engkong ketawa gitu. Kok engkong nggak mau ngobatin saya, kok engkong nggak ini saya. Dijawab, cari ilmunya. Kok masih kepukul sama orang begini, kenapa? Dia bilang gitu. Apa kong ilmunya? Ya udah gua kasih 5 kata dia. Jangan lu pelajari sehari 1 jam, lu bisa nggak? Kata dia. Apa tuh kong? 5 sabar, jujur, rendah hati, murah hati, bijaksana. Lu bisa nggak itu ngelakuin itu dalam 1 jam? Nggak usah 1 hari. Kalau lu bisa 1 jam, insya Allah lu nggak bakal kena pukul. Nah dari 5 itu punya inti. Apa intinya? Sebulan, 2 bulan, sampai setahun saya belum bisa menguasai itu, dan belum tahu apa sih yang menjadi inti dasarnya. Saya juga nggak tahu gitu. Gimana ya? Akhirnya saya tanya sama Pak Gendu, kong kasih tahu kong, kalau belajar jangan disuapin, cari sendiri ilmunya. Di mana? Akhirnya saya bilang, gimana ya? Akhirnya kalau saya kena pukul nggak ngadu lagi sama beliau kan? Nah, saya bilang, kok saya kena pukul lagi, kok saya kena gampar lagi, kadang saya ini. Suatu saat saya disuruh jaga malam sama Pak Gendu.
No, karyawan emang gak ada waktu itu ya, emang karyawan gak ada. Coba lu jaga malam dah sekarang. Jaga malam kong. Lama. Ya elah paling 2 tahun. Astagfirullahaladzim. Kita sebagai pekerja sosial ya belum bener-bener kerja sosial ya, kita nggak dapat gaji ya, hanya honor ya. Dan memang Pak Gendu ini siapa sih yang siapa yang berani sama beliau? Nggak berani ya. Pak Gendu itu namanya jawara ya. Jawara, tokoh masyarakat yang disegani di Kampung Poncol waktu itu ya. Ya bisa dibilang saya juga takut ya kalau beliau bilang A, semua A ya. Karena warga situ juga ya, kalau Pak Gendu udah bilang nggak bisa gitu. Dan Pak Gendu juga bisa dibilang orangnya tegas ya gitu. Seperti di kampung saya misalnya ada yang main judi, ada yang mabuk-mabuk, siapa sih yang berani bubarin? Tapi kalau Pak Gendu, kita hanya suara aja, orangnya nggak ada Pak Gendu, ada Baba Gendu, Baba ya bahasa Betawi, ada Baba Gendu tuh bubar. Padahal orangnya nggak ada. Itu bisa dibayangin keampuhan Pak Gendu saking takut anak muda. Kampung antar kampung berantem, nggak bisa dipisahkan, polisi nggak bisa dipisahkan apa, polisi susah. Pak Gendu duduk di tengah-tengah berhenti, bubar. Yang namanya ribut itu pasti bubar. Gitu. Akhirnya karena saya takut, saya ya udahlah jaga malam gitu ya. Jaga malam saya disiapkan tempat tidur sama dia. Tapi tempat tidur ya terang-terangan balainya atau tempat tidur itu berupa kayak balai gitu ya. Balai tapi balainya itu bambunya jarang-jarang. Bukan bambu kaso kecil, tapi jarang-jarang. Jangan pakai tikar kalau tidur itu dia. Nah, tapi jaga malam tapi dikasih tempat tidur. Kenapa sih Kong? Udah, lu jaga malam di sini. Saya tanya kok tempat tidur gini sih Kong. Udah jangan tanya. Jaga malam saya sendiri, kadang sama pasien yang nemenin gitu ya. Nemenin pasiennya banci lagi, kurang ajar nggak? Tetap aja kita tetap jaga. Lagi anak-anak jaga kan kita ngantuk ya. Kita ngantuk tidur. Tidur di balai itu. Ah enak juga nih balai gitu. Tiba-tiba pas kita berbalik miring, sakit ini saya, bangun saya, oh rupanya ini balai yang dibuat. Jadi saya kalau tidur kepulesan, saya miring, saya pasti bangun karena sakit, tulang saya kena kayu. Berarti itu, di situ saya mungkin, oh Pak Gendu berarti ngasih teka-teki ke saya. Apa inti ini? Saya cari, alhamdulillah ketemu, berarti saya belum ikhlas ngurusnya. Belum ridho hati saya ngurus orang begini, makanya saya kena ini, kena pukul. Setelah saya tahu, Kong berarti intinya ikhlas ya Kong? Bener. Setelah saya ikhlas ngurus orang begini, ya udahlah saya ikhlasin segala sesuatu harus. Walaupun banyak resiko yang saya dapat ya dari kehidupan pekerjaan saya, ya banyak resiko saya. Resiko paling berat kita taruh nyawa ya. Yang jelas tuh. Yang kedua juga, gimana sih kita bisa menghidupi anak istri kerja di tempat seperti ini kan? Tapi karena keikhlasan kita, keriduan hati kita, dan saya juga belajar dari kenyataan bahwasannya di dunia ini kalau dikejar hanya dunianya, nanti akhiratnya gimana gitu kan? Ya saya coba. Lama-lama saya mampu gitu. Dengan ikhlas lama-lama nggak dipukul pasien. Walaupun ini saya belajar itu. Dari situlah saya timbul rasa yang sayang dari batin saya ya. Kok saya sayang sih orang gini gitu. Kok saya malah seneng melayani gitu. Seneng ininya timbul satu eksistensi pikiran. Ya udahlah mungkin kehidupan saya harus ngurusin orang begini. Dan dari situlah dari tahun ke tahun Pak Gendu memberikan motivasi, memberikan masukan, ultimatum gimana menangani, melayani, membina. Diberikan terus walaupun hanya secara ini ya, secara lisan, tidak seperti disuapin gitu ya. Saya diajarin. Dan Pak Gendu nggak pernah mendidik orang tuh dengan uang ya. Pak Gendu mendidik orang tuh dengan kenyataan.